my first night out with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Henry Irawan. Di sini kakak belajar PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, langsung saja ya, kita memasuki materi kita, yaitu bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, mungkin dari kalian sudah tahu dong arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini mungkin kalian pernah belajarnya di kelas 7. Nah, di sini ada pun para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmadarjo SH. Nah, Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Nah, di sini istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca 5 dan sila sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting, baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, bagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelum telah kita kenal sebagai yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada penjelasannya di bawah, bisa kalian baca nanti. Nah, selanjutnya kita memasuki B, makna Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara
Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Nah, yaitu pondasi tersebut berupa ciri cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tertentu berbeda dari negara lain. Nah, itu dia ya. Nah, kita lanjut saja. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini ada seperti hakikat Pancasila untukmu, wahai gagasan yang tinggi. Idealisme menjadi bagian jiwa kukuh pembeda bangsa. Tauladan patriot yang kau tuju, sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis. Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu. Pijakan tak meleset walau diterang kejahatan zaman. Karena penggagasanmu penuh cita pada Nusantara. Kami adalah penerus perjuangan mereka. Nah, di situ ada tentang puisi. Nah, yang selanjutnya C. Menyadari penting kedudukan dan fungsi Pancasila dan kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup. Di sini ada satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada juga pengertiannya di bawah, bisa kalian baca 1-5. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Adakah dari kalian yang kurang mengerti, bisa kalian tanyakan. Jika tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.